Baik, selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu ngekos. Sebelumnya yang terhormat dosen pada kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Ibu Raja Sarah Patricia, SE, MSc, PhD. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan nama kelompok. Yang pertama yaitu M. Fernandi Ramadan dengan NIM C1D1230061. Kemudian Diandro Daniel Marbun dengan NIM C1D1230053. Kemudian saya sendiri Rizky Badro Pasaribu dengan NIM C1D1230441. Baik, sih saya akan menjelaskan tentang Ngekos. Ngekos adalah platform digital berbasis web dan aplikasi mobile yang berfungsi sebagai marketplace kos untuk mahasiswa. Tujuan utama Ngekos adalah mempermudah mahasiswa dalam mencari tempat tinggal yang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Selain mencari kos, ngekos juga menawarkan fitur pencocokan seperti kriteria minat, kebiasaan hidup, dan hobi untuk membantu mahasiswa menemukan teman sekamar yang cocok, sehingga biaya kos dapat dibagi dan pengalaman tinggal menjadi lebih nyaman. Kemudian fungsi kos terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu mempermudah mahasiswa mencari kos. Ngekos memberikan akses cepat dan detail untuk menemukan kos yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, seperti lokasi dekat kampus, harga sesuai budget, fasilitas lengkap seperti WiFi, kamar mandi dalam, AC, dan lainnya. Dan lingkungan aman dan nyaman. Fungsi ini membantu mahasiswa menghemat waktu dan menghindari harus datang langsung ke lokasi hanya untuk survei. Kemudian yang kedua, mencari teman sekamar yang cocok. Mencari teman sekamar yang cocok, inilah fungsi paling unik dan membedakan dari ngekos ya, yaitu dengan membantu mahasiswa menemukan teman sekamar berdasarkan hobi, gaya hidup, kebiasaan, minat akademik, dan preferensi personal lainnya. Hasilnya, mahasiswa dapat mendapat teman sekamar yang nyaman secara sosial dan serasi secara kebiasaan hidup. Yang ketiga, membantu mahasiswa menghemat biaya kos. Dengan fitur split cost, ngekos memungkinkan mahasiswa berbagi kamar dan berbagi biaya secara adil. Ini membuat mahasiswa dapat tinggal di kos yang lebih bagus namun tetap terjangkau. Kemudian menghubungkan mahasiswa dan pemilik kos. Makos menjadi perantara yang memudahkan mahasiswa untuk menghubungi pemilik kos. Pemilik kos menerima calon penyewanya, kemudian komunikasi yang aman melalui chat internal. Semuanya berlangsung dalam aplikasi tanpa harus tukar nomor telepon terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, membantu pemilik kos memasarkan kos mereka. Ngekos ber, ngekos juga berguna bagi pemilik kos melalui dashboard pengelola kos, statistik jumlah kunjungan, fitur promosi, agar tampil lebih atas. Kemudian pemberitahuan ketika ada pengguna yang tertarik. Jadi ngekos bukan hanya membantu mahasiswa, tapi juga membantu bisnis kos berkembang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan SDLC aplikasi ngekos. Jadi SDLC itu yaitu Software Development Lifecycle adalah serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan, memelihara dan mengelola perangkat lunak atau sistem digital secara sistematis. Untuk tahapan SDLC yang pertama adalah planning, tahapan awal untuk menentukan tujuan masalah, masalah, kebutuhan, estimasi biaya dan waktu, dan analisis resiko. Yang kedua ada analisis, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna seperti fitur, bagaimana sistem harus bekerja, dan siapa penggunanya. Yang ketiga ada desain, membuat rancangan seperti arsitektur sistem, UI UX, database, APL, dan flowchart. Yang keempat, development, tahap penulisan kode seperti frontend, backend, dan database. Yang kelima, testing, mencari bug atau error, seperti unit testing, integration testing, system testing, user acceptance testing. Yang keenam, ada deployment, aplikasi rilis ke hosting, App Store atau Play Store, dan web server. Yang ketujuh, ada maintenance, setelah rilis, aplikasi tetap perlu update, perbaikan bug, penambahan fitur, dan optimasi performa. Selanjutnya, di selanjutnya ada planning nge-cost. Yang pertama ada identifikasi masalah. Mahasiswa baru yang berasal dari luar daerah sering kesulitan mencari tempat tinggal karena tidak mengenali lingkungan sekitar kampus. Jadi mahasiswa harus datang langsung ke lokasi untuk mengecek kos yang memakan waktu, tenaga, dan biaya transportasi.
Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah mahasiswa mencari dan memesan kos melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke lokasi. Tujuan ini untuk menghemat waktu dan biaya mahasiswa dalam proses pencarian kos, membantu pemilik kos dalam mempromosikan kamar kosong secara lebih efektif, dan memudahkan mahasiswa membandingkan kos berdasarkan budget, jarak, dan fasilitas. Yang ketiga, ruang lingkup dan kelayakan. Untuk platform mobilenya seperti Android atau iOS, untuk mahasiswa yang ingin mencari kos. Pencari kos berbasis lokasi kampus pengguna dapat mencari kos berdasarkan kampus terdekat. Selanjutnya, di selanjutnya analisis kos. Yang pertama ada kebutuhan pengguna, informasi kos yang lengkap seperti harga, fasilitas, foto, lokasi, aturan kos, dan ketersediaan. Kemampuan melakukan pencarian kos berdasarkan lokasi kampus, fitur rekomendasi teman sekamar berbasis AI yang mencocokkan preferensi dan gaya hidup, fitur chat sebelum setuju tinggal bersama agar bisa saling kenal dulu. Yang kedua ada kebutuhan sistem fungsional. Sistem menggunakan algoritma untuk mencocokkan tingkat kecocokan, yaitu tingkat persen. Rekomendasi berdasarkan preferensi, lokasi kos yang dicari, budget, kebiasaan sehari-hari, gender, dan privasi. Yang ketiga, kebutuhan non fungsional. Data preferensi pribadi harus disimpan secara terinskripsi. Sistem AI harus memberikan hasil matching yang relevan dan tidak ngawur. Filter otomatis untuk mendeteksi pelecehan di chat, kata-kata kasar, profil yang mencurigakan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk prototipenya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini di pause dulu dong. Ini bisa-bisa ini. Baik, sebentar. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu prototipe mengenai bisnis yang kami jalani, yaitu ngekos, yang dimana kita bisa ngekos, ya, bisa booking kos dari manapun, dan untuk tujuan apapun, mau kuliah, untuk kerja, dan apapun itu. Nah, untuk aplikasi yang sudah kami rancang dan sudah kami jadikan prototipe itu sendiri, yaitu untuk bentuk awalnya seperti ini, akan masuk ke menu login yang dimana itu akan kita disuruh untuk menuliskan nama, email, dan password yang akan kita menjadikan akun kita, atau kita bisa pakai Google, pakai email juga juga bisa. Jadi kita langsung masuk aja, dan ini akan langsung masuk ke menu home yang dimana menu home itu merupakan menu utama dari aplikasi ngekos, di mana di home itu sendiri sudah banyak rekomendasi ya dari kami, yaitu mulai dari kos bonus yang dimana butuh dua terdapat dua mahasiswa yang sama di kampus Unja, lalu ada yang kos Pak Chandra, dan yang masih banyak lagi. Dan ini juga banyak kos yang dimana sudah dikasih bacaan bahwa ada tersisa 3 kamar. Jadi untuk pencari kos itu tidak perlu khawatir kalau takut kamarnya kosong atau kamarnya tinggal berapa. Lalu ada untuk gendernya itu ada cowok, terus ada cowok dan cewek, terus ada cowok, terus ada yang cowok-cowok dan cowok cewek. Dan kalau kita pencet ini sebenarnya kita langsung masuk ke booking ya. Tapi kalau kita cari cari kos dulu ya. Nah, ini langsung masuk ke menu cari kos yang dimana menu searchingnya. Ya, kita bisa cari yang terdekat dengan lokasi domisili kita, lalu filter harga, yang populer, yang warna api ini, lalu kos baru. Kita bisa melihat kos yang baru. Kita coba pesan sekarang yang kos bonus. Nah, ini kita langsung masuk ke menu di mana kos bonus itu mulai dari foto kos, lalu komentar-komentar yang sudah diberikan oleh banyaknya yang sudah pernah booking ya. Itu yang mulai dari gambar ya. Kita bisa lihat gambarnya apakah sesuai atau tidak. Sudah terbukti di sini ada banyak foto-foto yang sudah
diberi oleh banyaknya pemakai kos Bunus ini, ya. Ini lengkap dengan data-data dan ulasan-ulasan yang telah diberi. Terus kita bisa juga chat dengan pemilik kos, ya. Kita pencet dulu, ya. Nah, kita bisa chat dengan Ibu Nus, ya, yang pemilik kos, yang dimana kita bisa memastikan apakah memang benar kosong, apa bisa kita pesan sesuai harga dan sesuai map atau apa. Kita tinggal memastikan dengan Ibu Mus dengan chatting langsung dengan pemilik kos. Lalu kita bisa booking sekarang, ya langsung lengkap nih. Mulai dari data mapnya juga langsung muncul, lalu pembayarannya, metode pembayaran bisa kita pilih. Kita juga bisa ganti pembayaran, metode pembayaran, dan lengkap datanya di sini. Mulai dari ya harga, ya, lalu ulasan dan sisa kamar yang tersedia. Dan lalu kita bisa langsung bayar, ya, kita langsung bayar dan langsung pembayaran berhasil, dan kita langsung atur referensi kita, dan ya kita langsung masukkan mulai dari asal daerah kita, universitas tujuan kita, prodi dan hobi, masukkan referensi, dan kita langsung masuk ke preferensi yang terdekat, ya, yaitu Bank Ilham. Kita langsung cek dia nih. Kita langsung chat yang dimana kita bisa membangun komunikasi, relasi, ya. Kita bisa, ya, bisa meningkatkan chemistry kita, ya, nanti di kampus. Lalu hmm, ya ini dia, banyaknya kita bisa chat orang, ya, dari banyaknya kos dan yang telah kita booking juga kita bisa chatting orangnya, kegiatan apa, prodi apa, dan lain-lain. Lalu kita bisa bagian kanan yang ini itu. Lanjut, lanjut, lanjut. Adalah menu profile yang dimana mulai dari nama atau username sebenarnya, lalu email yang setelah dia daftar, lalu nomor HP, jenis kelamin, domisili, dan ya sebenarnya masih banyak lagi yang harus kami bisa tambah sebenarnya, tapi ya ini utama dari menu profile itu sendiri. Lalu kita bisa menu setting nih. Lalu kita ke home dulu. Lalu ke setting, ya. Ini kita bisa melihat tentang kami dari aplikasi ngekos. Kita bisa pencet dan ya kita bisa melihat deskripsi yang telah diberikan oleh aplikasi kami, yaitu ngekos, yang dimana di sini tertulis saya membangun ngekos dengan sebagai aplikasi yang memudahkan siapapun menemukan hunian yang nyaman, cepat, dan sesuai kebutuhan dengan pencarian yang simpel dan data kos yang lengkap. Saya ingin memberikan pengalaman mencari tinggal atau kos yang lebih praktis dan terpercaya, dan kelebihan yang kami beri yaitu pencarian cepat berdasarkan isu lokasi dan budget, dan informasi kos lengkap dan terverifikasi, tampilan simpel dan mudah digunakan, update kos terbaru setiap hari. Dan slogan kami, ya, untuk pengguna yaitu simple cari kos, simple hidup. Anjay. Dan ya, mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada pemateri. Nah, pada share screen-nya. Yes. Lanjut, lanjut. Baik, itu tadi prototipe dari aplikasi kami. Baik, saya akan melanjutkan yaitu kesimpulan. Sebagai platform pencari kos berbasis web dan mobile, Ngekos hadir untuk menjawab tantangan yang sering dialami mahasiswa, khususnya pendatang baru, dan menemukan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sesuai anggaran tanpa harus terjun langsung ke lokasi. Melalui fitur pencari kos berbasis lokasi kampus, informasi kos yang lengkap, serta sistem pencocokan teman sekamar, aplikasi ini mampu menghemat waktu, tenaga, dan biaya mahasiswa selama proses pencarian hunian. Dalam proses pengembangannya, Ngekos mengikuti tahapan SDLC mulai dari perencanaan, analisis, perancangan, pengembangan, hingga pengujian dan pemeliharaan. Sehingga aplikasi memiliki struktur yang jelas dan dapat dioptimalkan secara berkelanjutan. Selain memberikan kemudahan bagi mahasiswa, platform ini juga membantu pemilik kos mempromosikan kamar kosong secara lebih efektif. Dengan demikian, Ngekos menjadi solusi modern yang menghubungkan kebutuhan mahasiswa dan pemilik kos dalam satu ekosistem digital yang efisien. Selanjutnya, Ya, penutup. Penutuplah. baiklah,
Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Selamat malam.